Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lestia Syafira dari 11 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait perlawanan rakyat Sumatera Utara terhadap penjajah Hindia Belanda atau disebut juga dengan Perang Batak. Adapun latar belakang Perang Batak adalah perang yang terjadi antara rakyat Batak melawan pasukan Belanda di Batak, Sumatera, tepatnya Sumatera Utara. Perang Batak sendiri terjadi selama 29 tahun, dimulai pada tahun 1878 dan berakhir pada tahun 1907. Perang Batak sendiri terjadi disebabkan karena kedatangan bangsa Belanda ke pedalaman Batak yang pada saat itu dipimpin oleh Raja Sisingamaraja XII sebagai ahli waris dari Raja Sisingamaraja XI yang masih bebas dari bangsa Belanda. Daerah Batak terletak di daerah Danau Toba dan sekitarnya. Batak sendiri merupakan sebuah daerah yang tentram dan damai karena terhindar dari pertempuran dan ketegangan. Adapun masyarakat di sekitarnya percaya kepada pemimpin mereka yang akan menjaga keselamatan mereka semua. Di sisi lain, masyarakat Batak juga sangat sulit menerima pengaruh dari luar yang mereka anggap sebagai pengganggu tradisi mereka. Namun, hal ini tidak bisa dihindari lagi dari pemerintahan Hindia Belanda yang selalu ingin memperluas pemerintahannya. Hal ini terlihat pada masa VOC, di mana pemerintah Hindia Belanda berusaha memperluas pemerintahannya ke daerah Batak. Akan tetapi, ternyata usaha tersebut tidak begitu berpengaruh. Namun, sejak akhir abad ke-19, pemerintah Hindia Belanda selalu mengirim ekspedisi mereka untuk melakukan penaklukan dan pendudukan sehingga membentuk daerah Pamong Praja di sana. Setelah Perang Padri yang terjadi di Sumatera Barat berakhir, Hindia Belanda kemudian bergerak menuju daerah sekitar termasuk Danau Toba. Kemudian terjadilah kependudukan oleh pemerintah Hindia Belanda yang ditandai dengan pembentukan keresidenan di sana. Daerah Batak yang berada di sebelah utara dimasukkan ke dalam keresidenan Tapanuli, termasuk daerah Sipirok yang belum didudukinya dimasukkan ke dalam keresidenan tersebut. Dan beberapa kepala kupa atau kampung harus berjanji dan tunduk kepada pemerintahan Hindia Belanda. Setelah daerah Sipirok dan Tapanuli diambil alih oleh Belanda, terbukalah jalan menuju Silindung dan Toba, sehingga kedaulatan tanah Batak mulai terancam. Pemerintah Hindia Belanda kemudian mengirimkan beberapa residen untuk meneliti daerah pedalaman tersebut. Dari penelitian tersebut, terbukti bahwa daerah Batak belum memiliki agama resmi, sehingga pihak Belanda mengutus Dr. N. van der Tuk untuk kepentingan agama, yaitu menyebarkan agama Kristen di sana. Di mana pada tahun 1849 ia sampai di Barus dan berusaha untuk menyusup ke daerah Toba. Kedatangannya disambut dengan kebencian oleh rakyat Toba, sehingga ia hampir terbunuh. Akan tetapi karena ia mengaku sebagai kerabat dari Raja Sisingamaraja X yang dibenarkan oleh Raja Lumbung, maka ia bisa membebaskan dari ancaman tersebut. Pada tahun 1853, ia diterima oleh Raja Sisingamaraja XI di Bakara. Sejak tahun 1860, agama Kristen memasuki daerah Danau Toba. Pos-pos Jeding juga mulai berdiri di daerah tersebut. Sejalan dengan itu, pemerintahan Hindia Belanda menggerakkan pasukan militernya ke daerah Barus dan Singkel, serta memasuki pedalaman Aceh. Dalam keadaan yang sama, Raja Sisingamaraja XI meninggal dunia, sehingga digantikan oleh Raja Sisingamaraja XII. Melihat kondisi masyarakat sekitar, Raja Sisingamaraja XII merasa takut bahwa agama Kristen akan berkembang dan banyak dipeluk oleh rakyatnya. Di sisi lain juga, ia takut terputusnya hubungan antara rakyat dan pemimpinnya yang dahulu sangat ketat. Sehingga hal inilah yang menyebabkan Raja Sisingamaraja XII berusaha untuk mengusir Belanda dari tanah Batak. Adapun proses berlangsungnya Perang Batak sendiri dimulai dari abad ke-18, yang itu hampir seluruh Sumatera telah dikuasai oleh Belanda, kecuali Aceh dan Tanah Batak yang berada dalam situasi merdeka dan damai di bawah pimpinan Raja Sisingamaraja XII yang masih muda. Pada masa itu, rakyat di Tanah Batak memiliki kesibukan bertani, beternak, berburu, dan sedikit-sedikit berdagang. Tepat pada tahun 1877, para misionaris di Silindung dan Bahal Batu meminta bantuan kepada pemerintah kolonial Belanda dari ancaman diusir oleh Raja Sisingamaraja XII. Kemudian pemerintah Hindia Belanda dan para penginjil sepakat untuk tidak hanya menyerang markas Sisingamaraja XII di Bangkara saja, tetapi juga menaklukkan seluruh Toba.
Tepat pada tanggal 6 Februari 1878, pasukan Belanda sampai di Peeraja, tempat kediaman penginjil Ingwer Ludwig Nomesen. Kemudian, pasukan Belanda beserta penginjil Nomesen dan Simonite sebagai penerjemah pasukan Belanda terus menuju ke Bahal Batu untuk menyusun benteng pertahanan. Kehadiran tentara kolonial ini telah memprovokasi Raja Sisingamaraja XII yang kemudian mengumumkan pulas atau perang pada tanggal 16 Februari 1878 dan penyerangan ke pos Belanda di Bahal Batu mulai dilakukan. Pada tanggal 14 Februari 1878, Residen Boyle datang bersama tambahan pasukan yang dipimpin oleh Kolonel Angel sebanyak 250 orang tentara dari Sibolga. Pada tanggal 1 Mei 1878 sendiri, Bangkara sebagai pusat pemerintahan Raja Sisingamaraja XII diserang pasukan kolonial. Dan tepat pada tanggal 3 Mei 1878, seluruh Bangkara dapat ditaklukkan. Namun, Raja Sisingamaraja beserta pengikutnya dapat menyelamatkan diri dan terpaksa keluar mengungsi. Sementara itu, para raja yang tertinggal di Bangkar dipaksa oleh Belanda untuk bersumpah setia, dan kawasan tersebut pun akhirnya dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda. Walaupun Bangkara telah ditaklukkan, Raja Sisingamaraja XII terus melakukan perlawanan secara gerilya. Namun, sampai akhir Desember 1878, beberapa kawasan seperti Butar, Lobu Siregar, Naga Seribu, Huta Ginjang, Gurgur juga dapat ditaklukkan oleh pasukan kolonial Belanda. Pasukan Raja Sisingamaraja XII yang pada saat itu lemah dalam hal persenjataan, mereka berusaha untuk menjalin kerjasama dengan para tokoh dari pimpinan Aceh dalam membuat taktik perang. Adapun taktik perang yang digunakan adalah dengan sembunyi-sembunyi atau yang disebut juga mirip dengan taktik gerilya. Pada tahun 1888, pejuang-pejuang Batak melakukan penyerangan ke kota-kota tua dengan dibantu orang-orang Aceh yang datang dari Trumon. Perlawanan ini dapat dihentikan oleh pasukan Belanda yang dipimpin oleh J.A. Vieser. Namun Belanda juga menghadapi kesulitan melawan perjuangan di Aceh, sehingga Belanda terpaksa mengurangi kegiatan untuk melawan Raja Sisingamaraja XII karena untuk menghindari berkurangnya pasukan Belanda yang tewas dalam peperangan. Tepat pada tanggal 8 Agustus 1889, pasukan Raja Sisingamaraja XII kembali menyerang Belanda, di mana dalam penyerangan tersebut seorang prajurit Belanda tewas dan hal tersebut mengakibatkan Belanda harus mundur dari Lobutalu. Belanda dengan kegigihannya pada dasarnya tidak langsung mundur dari Lobutalu. Beliau mendatangkan bala bantuan dari Padang yang pada saat itu sudah dikuasai oleh Belanda, sehingga Lobutalu dapat direbut kembali pada tanggal 4 September 1889. Huta Paong diduduki oleh Belanda. Pasukan Batak terpaksa ditarik mundur ke Pasinguran. Pasukan Belanda terus mengejar pasukan Batak sehingga ketika tiba di Tambak terjadi pertarungan sengit. Pada saat itu juga pasukan Belanda ditembaki oleh pasukan Batak dan Belanda membalasnya terus-menerus dengan peluru dari arteri sehingga pasukan Batak mundur ke daerah Horion. Raja Sisingamaraja XII dianggap sebagai raja yang selalu mengorbankan perlawanan di seluruh Sumatera Utara. Kemudian, untuk menanggulanginya, Belanda berjanji akan menobatkan Raja Sisingamaraja XII sebagai Sultan Batak. Namun, Raja Sisingamaraja XII dengan tegas menolak tawaran tersebut, karena baginya lebih baik mati daripada mengkhianati bangsa sendiri. Belanda semakin geram karena tawaran tersebut ditolak oleh Raja Sisingamaraja XII. Sehingga ia mendatangkan regu pencari jejak dari Afrika untuk mencari persembunyian Raja Sisingamaraja XII. Barisan pelacak ini disebut juga dengan Sigurbak Ulu Nabirong oleh pasukan Raja Sisingamaraja XII. Pada saat itu, pasukan Raja Sisingamaraja XII terus bertarung, di mana Panglima Sarbut Tampu Bolon menyerang tangsi Belanda di Butar. Sedangkan Belanda menyerbu Lintong dan berhadapan dengan Raja Ompu Babiat Situmorang. Tapi di sisi lain, Raja Sisingamaraja XII juga menyerang ke Lintong Nibuta, Huta Raja, Simarongsang, Huta Paung, Pasinguran, dan Polung Panglima. Raja Sisingamaraja XII yang terkenal yaitu Amandopan Manultang tertangkap oleh Belanda. Selain itu, tokoh Parmalin yang menjadi penasehat khusus Raja Sisingamaraja XII juga, yakni Guru Somalin Padede juga ditawan Belanda. Ini terjadi pada tahun 1906.
Akhir dari perlawanan Perang Batak. Awalnya pasukan Sisingambaraja 12 terus melakukan perlawanan. Namun pada tahun 1900 kekuatan Raja Sisingambaraja 12 ternyata semakin surut, sehingga perlawanan tidak dikerahkan untuk penyerangan sebanyak mungkin, tetapi untuk mempertahankan diri dari serangan lawan selain penduduk dari daerah Pakpak dan Dairi yang masih setia kepada mereka. Di sisi lain, Belanda juga melakukan gerakan pembasmi yang ada di Sumatera, Aceh, dan Batak, di mana operasi tersebut diketuai oleh Orveste van Dieland yang bergerak dari Aceh terus ke Batak. Belanda dalam operasinya juga mengadakan pengepungan dan membakar kampung-kampung yang membangkang. Hal tersebut mengakibatkan pertempuran antara kedua belah pihak juga semakin sengit. Pada saat Belanda sampai di daerah Pakpak dan Dairi, pasukan Sisingambaraja 12 semakin terkepung, sedangkan di lain pihak, hubungan mereka dengan Aceh sudah terputus. Dengan terdesaknya pasukan Raja Sisingambaraja 12, mereka terus berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menyelamatkan diri. Pada tahun 1907, Belanda dengan dipimpin oleh Hans Christoffel melakukan pengepungan terhadap pasukan Raja Sisingambaraja 12 yang dilakukan secara intensif. Pengepungan tersebut dimulai dengan menelusuri jejak Sisingambaraja, namun ternyata mereka gagal menangkap Raja Sisingambaraja 12 yang telah dicari jejaknya itu. Dan Belanda hanya berhasil menahan anak, istri, serta ibu dari Raja Sisingambaraja 12, yaitu Boru Situmorang. Mereka dijadikan tawanan oleh pihak Belanda. Sementara itu, Raja Sisingambaraja 12 belum juga menyerahkan diri, yang mengakibatkan Belanda terus mencarinya. Tanggal 28 Mei 1907, pihak Belanda mengetahui bahwa Raja Sisingambaraja 12 ternyata berada di Barus dan Wenzel. Dan Wenzel langsung mengarahkan pasukannya untuk menangkap Raja Sisingambaraja 12. Namun ternyata upaya penangkapan tersebut tidak berhasil. Tepat pada tanggal 4 Juni 1907, pihak Belanda kemudian mengetahui bahwa Raja Sisingambaraja 12 berada di Panegen dan Bulalage. Mengetahui hal tersebut, pihak Belanda langsung melakukan penggerebekan melalui Huta Anggoris yang tak jauh dari Panguhon. Namun ternyata lagi-lagi Raja Sisingambaraja 12 telah meninggalkan tempat itu sebelum mereka tiba. Raja Sisingambaraja 12 terus menyingkir ke daerah Alahan. Sementara itu, Belanda terus mengejar melalui kampung Batu Simbolon, Bongkaras, dan Komi. Dan pada saat itu, banyak penduduk sekitar yang sudah ditangkap karena dicurigai bekerja sama dengan Raja Sisingambaraja 12. Tepat pada tanggal 17 Juni 1907, Raja Sisingambaraja berhasil ditangkap di dekat Aik Sibulbolan atau daerah Dairi dalam keadaan yang lemah. Namun di sisi lain, Raja Sisingambaraja 12 dan pasukannya terus mengadakan perlawanan. Dalam peristiwa tersebut, akhirnya Raja Sisingambaraja 12 tertembak oleh Belanda sehingga ia mati terbunuh di tempat. Di saat yang bersamaan, anak perempuan dan 2 putra laki-lakinya juga gugur, sedangkan istri dan putra-putranya yang lain masih menjadi tawanan orang Belanda. Gugurnya Raja Sisingambaraja 12 ini mengakibatkan seluruh daerah Batak menjadi milik Belanda, di mana sejak saat itulah kerja rodi di rakyat Batak di daerah Batak merajalela, dan hal tersebut tentunya mengakibatkan struktur tradisional masyarakat semakin lama semakin runtuh. Sekian materi mengenai perlawanan rakyat Sumatera Utara terhadap penjajahan Hindia Belanda yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.